Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami di sini akan membahas materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu kebijakan pembangunan Orde Baru. Nah, selanjutnya simak penjelasan dari kami. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita, yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa ini, pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun Repelita yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dalam pembahasan pembangunan Orde Baru di sini mencakup beberapa bidang seperti bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang keluarga berencana atau KB, dan kesehatan masyarakat posyandu. Di sini penjelasan dari keempat bidang tersebut akan dibahas satu persatu. Masuk dalam bidang pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran
untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau PLITA. Swasembada pangan merupakan faktor tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Tujuan PLITA 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal atau BIMAS yang diperlukan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Kemudian pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. Pertanian dan irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras. Juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar impres atau SD impres, program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD impres, hampir setiap tahun ribuan gedung di sekolah dibangun. Sebelum program rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60,23 unit dan gedung SMP sekitar 5.897 unit. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari 1 juta guru. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984 di sekitar PLITA. Pembangunan 5 tahun. Dalam sambutan peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. 10 tahun kemudian menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8%. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9%. Masuk dalam bidang keluarga berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana KB. Pada tahun 1957, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksud untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Program KB di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB
pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencana ekonomi dan sosial. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Masuk dalam kesehatan masyarakat Posyandu, perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Tahun 1956, didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN). Pada tahun 1984, dikembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya, yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare dan imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita, tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi vitamin A, Fe, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan posyandu saat ini juga menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat atau mobilisasi sosial seperti PIN, campak, dan vitamin A. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru.